DKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah anak. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat? Pasti semangat dong untuk memuji Tuhan. Mari Kak Bayu ajak adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kakak undang kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah lagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Melalui kasih sayang orang tua, kesehatan, kepandaian, dan kepintaran yang Tuhan beri. Juga untuk waktu-waktu yang kami sudah habiskan dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya kasih karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya hati kami boleh terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Hati kami boleh terbuka untuk menjalankan seluruh perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang keempat. Adik-adik tahu nggak makna dari Prapaskah? Sambil merenungkannya, yuk Kak Bayu aja untuk adik-adik memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus manis dan indah. Indah, kasih Yesus manis dan indah.
adik-adik, masa Prapaskah merupakan masa persiapan untuk menyambut Paskah, menyambut kematian dan kebangkitan Kristus. Selama 40 hari dimulai dengan Rabu Abu sampai pada puncak Minggu Paskah, kita diajak untuk melakukan disiplin rohani seperti berdoa, berpantang, atau berpuasa. Nah, tentunya adik-adik dapat melakukan kegiatan ini. Nah, apa sih berpantang itu? Gimana sih caranya berpantang? Adik-adik, berpantang itu belajar mengendalikan dan mendisiplin diri untuk hal-hal yang baik. Misalnya, bermain HP jika kebanyakan itu tidak baik. Kita belajar untuk mengurangi waktu bermain HP, menggunakannya hanya untuk keperluan tertentu. Contohnya lagi, kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk dikumpulkan, kemudian digunakan untuk aksi sosial untuk yang membutuhkan. Contoh lain lagi, jika sebelumnya kita kurang peduli dengan kebersihan rumah, sering susah bangun pagi, maka kita bisa belajar untuk sekarang lebih taat kepada papa dan mama dengan bangun pagi dan membantu membersihkan rumah setiap hari tanpa disuruh-suruh. Nah, itu adalah contoh berpantang. Melalui masa Prapaskah, kita diberi kesempatan untuk lebih mengenal kasih Allah di dalam Kristus melalui pertobatan dan belajar melepaskan diri dari hal-hal lahiriah. Kita bisa lihat dari teladan Yesus. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang penangkapan Tuhan Yesus yang terambil dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Tema firman Tuhan kita hari ini, bukan kalah tapi taat karena kasih. Sebelumnya, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian Jesus Love Me, This I Know.
this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. There are weak, but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, he will die. Heaven gates to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, he will stay close beside me all the way. He prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Baiklah adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bukan kalah, tapi taat karena kasih. Bukan kalah, tetapi taat karena kasih. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami rindu belajar tentang firman-Mu. Tolonglah kami, berikanlah hikmat, kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti tentang firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Kak Wawan pagi ini akan bercerita tentang seseorang yang sangat hebat. Dia lebih dari sekedar seorang pahlawan. Jika seorang pahlawan berkorban untuk negerinya saja, tetapi yang satu ini tidak hanya berkorban untuk negerinya, tetapi juga berkorban untuk semua orang di dunia, bahkan untuk musuh-musuhnya. Nah, hebat kan? Dia adalah Tuhan Yesus yang memberikan teladan taat karena kasih. Mari kita membaca Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus ditangkap. Setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Tuhan Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Tuhan Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia
berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia berkata pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Tuhan Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikianlah firman Tuhan. Sekarang adik-adik kawawan akan sedikit menguraikan firman Tuhan di dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tuhan Yesus? Singkatnya adik-adik, Tuhan Yesus ditangkap. Suatu ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di sebuah tempat. Nah, ini adalah pertemuan yang terakhir kalinya adik-adik. Tuhan Yesus mengetahui bahwa ini adalah waktu bagi dia untuk menebus dosa-dosa manusia. Waktu bagi dia untuk ditangkap dan disalibkan sebagai korban yang menghapus dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mendoakan kesiapan murid-murid di dalam menghadapi peristiwa itu. Pada saat itu, seorang murid yang bernama Yudas telah meninggalkan mereka untuk melaksanakan apa yang telah direncanakannya, yaitu menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Romawi dan Yahudi yang ingin menangkapnya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus dan para murid yang lain masih ada di tempat itu. Setelah Tuhan Yesus selesai mengatakan semua isi hatinya kepada para murid, keluarlah mereka dari tempat itu dan berjalan menuju ke seberang sungai Kidron, sebuah sungai yang berada di lembah Zaitun. Dan di situ ada sebuah taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Sedangkan Yudas, murid yang telah meninggalkan Tuhan Yesus untuk menyerahkan dia kepada orang Yahudi dan Romawi, telah siap menunjukkan jalan menuju taman tempat Tuhan Yesus dan para murid berada. Dan Yudas juga tahu tentang tempat itu, karena Tuhan Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke taman itu bersama dengan sepasukan prajurit. Nah, adik-adik, kata sepasukan dalam tradisi Romawi itu berjumlah banyak sekali. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Yudas datang ke taman itu bersama dengan sepasukan prajurit. Apakah jumlahnya 30 orang? Ataukah jumlahnya 50 orang? Atau 100 orang? Adik-adik, sepasukan prajurit itu berjumlah 600 tentara. 600 tentara, banyak sekali. Ditambah lagi dengan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi. Dan mereka semua datang untuk menangkap sang terang, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan, adik-adik, mereka datang dengan membawa lentera dan suluh. Mereka datang membawa lentera dan suluh di dalam kegelapan. Dan tujuannya adalah untuk menangkap sang terang dan sang suluh dunia. Seseorang yang penuh kasih melakukan begitu banyak perbuatan baik, menyembuhkan orang sakit, dan tidak pernah melakukan dosa dan kejahatan, sekarang diperlakukan melebihi para penjahat. Namun di sini kita juga
menjadi tahu adik-adik bahwa mereka memperlakukan Tuhan Yesus dengan sedemikian rupa itu karena mereka takut dan gentar kepadanya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui apa yang menimpa dirinya. Dia mengetahui bahwa mereka akan menangkap dan menyiksanya sampai mati. Tetapi Tuhan Yesus tetap maju ke depan ketika melihat mereka datang dan menyambut kedatangan mereka. Dia berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Lalu mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Kemudian adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," maka yang terjadi adalah mundurlah mereka. Dikatakan di dalam Yohanes 18 ayat 6, mundurlah mereka sampai mereka jatuh ke tanah. Adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui bahwa inilah waktunya bagi dia untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Dia berdiri di hadapan orang-orang Farisi, imam-imam Yahudi, para prajurit, para penjaga bait Allah, bahkan juga Yudas ada di sana. Tuhan Yesus mengatakan dengan penuh keberanian dan kuasa, "Akulah dia." Kalau penjahat ketika mereka tahu akan ditangkap, adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka akan melarikan diri atau mereka bersiap untuk melawan sampai mati. Tapi Tuhan Yesus mengetahui bahwa ia akan ditangkap. Malahan ia menyambut mereka dengan kasih dan mengatakan bahwa dirinya lah yang mereka cari. Mengapa Tuhan Yesus bersedia menghadapi semua itu dan dengan sukarela menerima dirinya untuk ditangkap mereka? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus taat melakukan panggilannya. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan manusia dari maut, kebinasaan kekal. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah panggilan Tuhan Yesus. Adik-adik, inilah satu-satunya alasan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita manusia. Karena apa? Karena dia tahu hanya itulah satu-satunya cara supaya dia dapat menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus taat akan panggilan ini karena dia mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia melakukan kebenaran. Dia tidak gentar menghadapi semua yang akan menangkap dirinya. Karena dia melakukan kebenaran. Dan itu semua dia lakukan untuk keselamatan manusia. Malah adik-adik, yang takut adalah mereka yang melakukan kesalahan atau mereka yang hidup jauh dari kebenaran. Seperti orang-orang yang bersekongkol menangkap Tuhan Yesus, termasuk Yudas, pada saat mendengar perkataan Tuhan Yesus yang siap untuk ditangkap, mereka justru mundur dan dikatakan di dalam Yohanes sampai jatuh ke tanah. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus kembali bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus di dalam ayat 7, "Yesus dari Nazaret." Kembali Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia." Dan di sini menunjukkan Tuhan Yesus dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap, apakah ini berarti Tuhan Yesus kalah? Bagi sebagian orang seperti Yudas, adik-adik, Yudas yang mengkhianatinya,
Dia berpikir seharusnya Tuhan Yesus menjadi pahlawan. Mungkin dia berpikir begitu, menjadi pahlawan atau raja di negeri mereka, yaitu Israel. Dan seharusnya Yesus mengalahkan pemerintahan Romawi yang menjajah mereka. Itu pemikiran bagi banyak orang, mungkin juga bagi Yudas. Tetapi adik-adik, jika demikian, maka Tuhan Yesus hanyalah menjadi pahlawan di negeri mereka sendiri, bukan menjadi juru selamat dunia, bukan bagi seluruh dunia. Sedangkan rencana Allah adalah menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa. Ini adalah suatu persoalan yang lebih besar dan berdampak pada kekekalan. Adik-adik, di dalam ayat 10, di situ dikatakan, lalu Simon Petrus yang pada saat itu membawa pedang, menghunuskan pedangnya itu, menetakkannya pada hamba imam besar yang bernama Malkus, dan bahkan memutuskan telinga kanannya. Namun kata Tuhan Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan telinga Malkus yang terputus. Dan karena perkataannya kepada semua orang, maka Simon Petrus tidak ditangkap. Dan bahkan juga murid-muridnya pun tidak ditangkap. Mereka semua mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, supaya mereka dibebaskan. Adik-adik, apakah sebenarnya artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Arti dari perkataan Tuhan Yesus adalah bahwa tugas panggilan utama Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka dia harus menanggung penderitaan yang tak terkira beratnya untuk mengalahkan maut. Dan hanya dia yang sanggup untuk melakukan itu untuk kita semua. Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa bukan yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita? Adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan ditangkap, akan diperlakukan dengan jahat, akan disiksa sedemikian rupa. Namun Tuhan Yesus ketika mengetahui mereka datang, Tuhan Yesus menyambut mereka yang akan menangkapnya, bahkan dengan penuh kasih. Dia dengan berani menghadapi penangkapan itu, karena dia taat akan panggilannya sebagai juru selamat manusia. Dia taat karena dia mengasihi kita dan tidak ingin kita binasa karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak kalah, tetapi itu semua dia lakukan karena ketaatannya, karena kasih yang begitu besar. Ini berarti Tuhan Yesus menang, bukan kalah. Karena kematiannya mengakibatkan kita semua beroleh keselamatan. Tuhan Yesus taat karena kasih. Maukah adik-adik belajar dari teladan Tuhan Yesus ini? Maukah adik-adik taat karena kasih? Kak Wawan ingin tanya. Kak Wawan punya 3 pertanyaan. Sudahkah adik-adik taat beribadah kepada Tuhan setiap minggu karena adik-adik mengasihinya? Ya, meski kadang bosan ya adik-adik ya, dan juga kadang malas, kadang masih ngantuk, ingin tidur. Tetapi karena adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, maka adik-adik akan tetap berusaha untuk taat beribadah. Pertanyaan yang kedua, sudahkah adik-adik mengasihi papa, mama, atau saudara-saudara yang lebih tua di rumah dan taat menuruti nasihat mereka dengan penuh kasih? Adik-adik,
jika adik-adik mengasihi mereka, maka adik-adik meskipun sulit, meskipun kadang berat, akan berusaha untuk menaati mereka. Dan pertanyaan yang ketiga, adik-adik, sudahkah adik-adik mengasihi kakak-kakak guru sekolah minggu dan taat mengikuti teladan mereka dengan penuh kasih? Memang tidak mudah adik-adik untuk mengikuti semua teladan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetapi jika adik-adik mengasihi kakak-kakak guru sekolah minggu, mengasihi Tuhan, maka adik-adik akan berusaha belajar untuk taat. Sebab tidak hanya taat meneladani Tuhan, meneladani kakak-kakak guru sekolah minggu sebenarnya yang adik-adik lakukan, tetapi adik-adik taat pada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, untuk membantu adik-adik meneladani Tuhan Yesus yang taat karena kasih-Nya kepada manusia, ada ayat emas buat adik-adik untuk direnungkan dan dihafalkan. Mari kita membuka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat emas ini silakan adik-adik baca berulang-ulang, lalu dihafalkan dan direnungkan supaya dapat menjadi pedoman di dalam hidup kita. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita, kita akan memberikan persembahan. Nah, karena kita belum ibadah secara tatap muka, adik-adik boleh menitipkan persembahan tersebut kepada Papa dan Mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari adik-adik semua, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk teladan Tuhan, taat karena kasih, sehingga mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga rindu untuk meneladani-Mu pada saat kami memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, boleh menjadi tanda bahwa kami juga rindu belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Belajar untuk taat oleh karena kasih kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami telah belajar firman-Mu, kami telah memuji nama Tuhan, kami telah beribadah kepada Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semuanya. Kiranya Engkau berkenan
memberkati kami sehingga di dalam kehidupan kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat, setia kepada Tuhan. Kami boleh taat dilandasi oleh kasih kami kepada Tuhan. Kami boleh taat dilandasi kasih kami kepada orang tua kami, kepada orang lain, kepada teman-teman kami, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, berkatilah papa mama kami, berkatilah seluruh keluarga kami, berkatilah gereja kami, berkatilah setiap penatua majelis jemaat, berkatilah semua jemaat yang ada di gereja kami ini. Berkatilah negeri kami, Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, walaupun ibadah kita telah berakhir, tetapi kasih penyertaan Allah tidak pernah berkesudahan. Kita akan bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik selalu. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, there are with the